Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Trik Fisika. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi tentang gerak bagian yang kedua. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Selanjutnya kita belajar tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Artinya, gerak benda dengan kecepatan V berubah dan percepatan tetap atau konstan atau A sama dengan C. Sedangkan percepatan sendiri merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Berikut grafik GLBB dipercepat. A-nya nilainya plus. Jadi di sini ada grafik dengan sumbu Y itu S berapa meter dan T itu berapa second. Dia melengkung ke atas gitu ya. Atau kalau grafiknya V kecepatan dengan T waktu, dia akan linear gitu. Selanjutnya kalau grafik LBB diperlambat atau A-nya nilainya negatif, itu kalau grafiknya S dengan T dia akan melengkung ke bawah gitu ya. Sedangkan kalau sumbu Y-nya V dengan sumbu X-nya T, dia akan arahnya ke bawah juga gitu loh ya. Kalau diperlambat itu, nah itu perbedaannya. Kemudian kita belajar tentang GLBB horizontal atau mendatar. Rumusnya VT sama dengan V0 plus minus A kali T. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Atau S sama dengan V0 kali T plus minus setengah kali A kali T kuadrat. Keterangannya ini. Plus itu kalau dipercepat, minus diperlambat. V0 itu kecepatan awal, VT kecepatan akhir, A itu percepatan atau perlambatan, T-nya waktu tempuh, sedangkan S adalah jarak. Untuk lebih jelasnya masuk ke contoh soal. Mobil berjalan dengan kecepatan 9 m/s dan direm hingga 15 detik kemudian mobil berhenti. Berapa perlambatan dan jarak pengereman? Berarti diketahui dulu V0 itu 9 m/s kecepatan awal, VT itu kecepatan akhir, berhenti berarti 0, T-nya 15 detik. Berarti langsung masuk ke rumus VT sama dengan V0 minus A kali T. Karena diperlambat berarti minus. Berarti kita masukkan 0 sama dengan 9 minus A kali 15. Kita pindah ruas ke kiri. A kali 15 sama dengan 9. A sama dengan 9 per 15. Hasilnya percepatannya atau A atau perlambatan sama dengan 0,6 meter per second kuadrat. Sedangkan jarak pengereman berarti kita masuk ke rumus yang terakhir. Yang ketiga, S sama dengan V0 kali T minus setengah kali A kali T kuadrat. Sama dengan 9 kali 15 min setengah kali 0,6 kali 15 kuadrat. 9 kali 15 itu 135. Sedangkan yang belakangnya 67,5. Berarti S sama dengan 67,5 meter gitu ya. Dikurangi ya. Dan lebih jelas. Kalau udah kita masuk ke yang kedua, GLBB vertikal. Nomor 1, gerak vertikal atas atau GVA. Misalkan sebuah bola, sebuah batu dilempar ke atas dengan kecepatan V0 itu bukan sama dengan 0, berarti ada nilainya ya, karena ketika dilempar. Kemudian ketika sampai ke titik tertinggi H max, H itu ketinggian maksimum, VT kecepatan akhirnya 0. Berarti masuk ke rumus yang 3 tadi, VT sama dengan V0 minus G kali T. G-nya gravitasi, nilainya minus. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2 kali G kali H. H mak tinggi maksimum sama dengan V0 kali T minus setengah kali G kali T kuadrat gitu.
Contohnya sebagai berikut. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan mula-mula 4,9 meter per sekon. Percepatan gravitasi 9,8 mprs. Setelah berapa lama batu mencapai titik tertinggi? Kemudian berapa tinggi titik itu? Pada titik tertinggi kecepatan batu 0, berarti Vt-nya 0. Berarti diketahui V0-nya dulu 4,9 mprs. Kemudian G 9,8 mprs kuadrat, Vt kecepatan air 0, yang ditanya T waktu dan H tinggi maksimum. Berarti langsung masuk ke rumus yang pertama. Vt sama dengan V0 minus G kali T. Berarti 0 sama dengan 4,9 minus 9,8 kali T. Pindah ruas ke kiri, 9,8 kali T sama dengan 4,9. T-nya 4,9 dibagi 9,8, berarti T-nya 0,5 sekon. Dia mencapai titik tertinggi. Kemudian kalau ketinggian masuk ke rumus yang ketiga, H max sama dengan V0 kali T minus setengah kali G kali T kuadrat sama dengan 4,9 kali 0,5 minus setengah kali 9,8 kali 0,5 kuadrat, jangan lupa. Berarti 2,45 minus 1,225, hasilnya tinggi maksimum 1,225 meter, gitu ya. Lebih jelas ya. Kalau udah kita masuk yang gerak jatuh bebas GJB, misalkan sebuah bola dijatuhkan dengan kecepatan awal 0 ke bawah. Nah, dia kecepatan akhir berarti tidak sama dengan 0 ya, Vt-nya. Ini tingginya. Berarti masuk ke rumus yang ketiga tadi. Karena jatuh bebas berarti V0-nya 0, berarti tinggal Vt sama dengan G kali T. Kecepatan akhir Vt kuadrat sama dengan 2 kali G kali H, dan H sama dengan setengah kali GT kuadrat. G-nya percepatan gravitasi positif ya, karena dari atas ke bawah. Contohnya sebagai berikut. Sebuah mangga jatuh dari pohonnya dan sampai tanah setelah 2 detik. Jika percepatan gravitasi 9,8 mprs kuadrat, berapa kecepatannya saat menyentuh tanah dan tinggi mula-mula? Berarti diketahui V0-nya 0 karena dijatuhkan kecepatan awalnya. T-nya 2 sekon. Gravitasi 9,8 mprs kuadrat, ditanya Vt kecepatan akhir dan H tingginya. Berarti rumus pertama Vt sama dengan G kali T sama dengan 9,8 kali 2. Vt sama dengan 19,6 meter per sekon. Sedangkan tinggi mula-mula berarti H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat sama dengan setengah kali 9,8 kali 2 kuadrat. Tinggi maksimum hanya tinggi mula-mula 19,6 meter, gitu ya. Lebih jelas ya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Tunggu video-video lainnya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.